Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Video kali ini merupakan video bagian kedua dari materi kesetimbangan kimia, sehingga untuk kalian yang belum nonton video bagian pertama materi ini, silakan bisa klik link pada kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai materi kesetimbangan kimia bagian kedua. Kita masuk ke reaksi kesetimbangan gabungan. Pada suatu persamaan reaksi dengan nilai K, misal adalah A, berlaku suatu hubungan nilai K sebagai berikut. Jika persamaan reaksi dibalik, nilai K menjadi 1/A. Jika persamaan reaksi dikalikan N, nilai K menjadi A pangkat N. Dan jika reaksi dibagi N, nilai K menjadi akar A pangkat N. Kemudian, jika terdapat beberapa persamaan reaksi dan kemudian dijumlahkan, nilai K totalnya adalah hasil kali nilai K dari masing-masing reaksi. Misalkan, ada suatu reaksi kesetimbangan yang didapat melalui dua tahapan reaksi, sehingga nanti nilai K total pada reaksi kesetimbangan tersebut adalah perkalian dari nilai K reaksi pertama dan nilai K reaksi kedua, atau K1 kalikan K2. Nah, jika misalkan terdapat reaksi kesetimbangan yang dihasilkan dari tiga tahapan reaksi, maka nilai K-nya adalah perkalian dari ketiga nilai K masing-masing reaksi, yaitu K1 kalikan K2 dan kalikan K3, dan seterusnya, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada 4 reaksi yang dijumlahkan, ya nilai K totalnya ya berarti ini adalah perkalian dari K1 sampai dengan K ke-4. Itu begitu. Nah, untuk memahami reaksi kesetimbangan gabungan ini ya, yang hubungannya dengan nilai K nanti, saya berikan suatu contoh, yaitu pada 25 derajat Celcius diketahui dua buah reaksi kesetimbangan dengan memiliki harga KC sebagai berikut. Untuk reaksi yang pertama, ada A ditambah 2BC menjadi AC2 ditambah 2B. Nilai KC-nya adalah 4. Pada reaksi yang kedua, ya, ada reaksi B ditambah AC2 menjadi BC dan AC. Nilai KC-nya adalah 0,5. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga KC untuk reaksi A ditambah AC2 menjadi 2AC. Cara menjawab soal ini adalah mirip seperti ketika kita menjawab soal mengenai bab termokimia pada subbagian tahapan-tahapan reaksi atau pada subbagian hukum Hess, ya, hampir sama atau malah maksudnya sama persis ya. Gimana maksudnya? Jadi karena di sini ada reaksi yang diinginkan ya, yang di bawah ini, maka kedua reaksi yang dijumlahkan ya, ini ada reaksi yang pertama, katakanlah ini reaksi yang kedua, itu kita kondisikan semuanya ya. Reaksi 1 kita kondisikan, reaksi 2 kita kondisikan, agar setelah kita kondisikan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah reaksi yang di bawah ini, reaksi akhir ini. Nah, itu begitu. Bagaimana maksudnya? Nah, kita langsung ke penerapannya saja. Kita fokus pada reaksi yang diminta dulu, atau reaksi yang dihasilkan ya. Itu ada A ditambah AC2 menjadi 2AC. Kemudian kita lihat pada reaksi yang pertama. Pada reaksi yang pertama, yaitu ada A ditambah 2BC menjadi AC2 plus 2B, ada dua zat yang nantinya berada pada reaksi yang diminta, yaitu ada zat A dengan zat AC2, ya kan? Ini adalah A, ini AC2. Kemudian kita fokus kepada salah satu zat saja yang khas pada reaksi pertama. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan zat AC2. Zat AC2 ya itu pada reaksi yang pertama ada, dan pada reaksi yang kedua juga ada, ini AC2. Berarti yang khas dari reaksi yang pertama adalah zat A. Setelah kita tahu mana zat yang khas dari reaksi tersebut, kita lihat jumlah dan lihat letak atau posisinya. Yang paling mudah kita lihat posisinya terlebih dahulu. Pada reaksi yang diminta, zat A berada di kiri panah, ya kan?
Dan pada reaksi yang pertama, zat A juga berada di kiri panah. Jadi secara posisi sudah sama. Artinya reaksi tersebut tidak usah dibalik. Ya, reaksi pertamanya tidak usah dibalik karena letaknya sudah sama. Kemudian kita lihat jumlahnya. Jumlah A pada reaksi yang diminta adalah 1. Dan pada reaksi pertama jumlahnya juga 1. Artinya reaksi yang pertama tidak perlu dikalikan dengan angka berapapun dan tidak perlu dibagi dengan angka berapapun karena jumlahnya sudah sama. Nah, karena dia tidak dibalik posisinya, kemudian tidak dikalikan atau dibagikan berapapun, maka reaksi pertama kita simpulkan tetap. Tidak usah dikondisikan lagi ya, tetap. Kemudian kita fokus ke reaksi yang kedua. Nah, B ditambah AC2 menjadi BC ditambah AC. Pada reaksi yang diminta ada zat AC2 dan zat 2AC yang juga ada di reaksi yang kedua ya. Ini zat AC2 dan zat 2AC di reaksi yang kedua itu ada juga nih. Nah, tetapi yang khas yang mana? Yang khas adalah yang AC. Kenapa? Ya karena AC2 selain di reaksi yang kedua, di reaksi yang pertama juga ada ya. Jadi yang khas adalah AC. Kemudian sama kita lihat posisi dan jumlahnya. Posisinya itu AC pada reaksi yang kedua ada di kanan panah. Kemudian pada reaksi yang diminta juga ada di kanan panah. Berarti secara posisi sudah betul, maka reaksi yang kedua tidak usah kita balik, tetap posisinya tetap. Kemudian kita lihat jumlahnya. Jumlah AC pada reaksi yang kedua adalah 1, sedangkan jumlah AC pada reaksi yang diminta adalah 2. Sehingga reaksi yang kedua kita kondisikan untuk dikalikan 2. Nah, dikalikan 2. Nah, setelah kita tahu reaksi pertama diapakan dan reaksi yang kedua diapakan, kemudian kita tulis lagi reaksi hasil pengondisiannya. Reaksi yang pertama tetap ya kita tulis lagi ya. A ditambah 2BC menjadi AC2 ditambah 2B. KC-nya di sini tetap yaitu 4. Reaksi yang kedua kita kalikan 2, berarti hasil reaksinya adalah 2B ditambah 2AC2 menjadi 2BC ditambah 2AC. Nilai KC-nya menjadi, karena dikalikan 2, maka 0,5 pangkat 2 sesuai dengan hukum yang ini ya. Jika persamaan reaksi dikalikan N, maka nilai K yang baru adalah dipangkatkan N ya kan. Nah, 0,5 pangkat 2 itu sama artinya dengan 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 25 pangkat 10 pangkat 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, begini. Oke, setelah itu kita coba jumlahkan kedua reaksinya. Apakah sama dengan reaksi yang diminta? Dijumlahkan. Oke. Nah, di sini ada 2BC. Ini juga ada 2BC. Habis. Di sini kemudian ada 2B. Di kiri ini ada 2B di kanan, berarti habis. Nah, kemudian ini ada pada reaksi yang pertama ada AC2 di kanan panah. Kemudian pada reaksi yang kedua ada 2AC2 di kiri panah. Nah, berarti kita coret. Di sini sisanya adalah SA1. Oke. Sisa. Nah, sehingga reaksi totalnya adalah A ditambah AC2 menjadi 2AC. Ternyata sama ya dengan reaksi yang diminta ya. Ternyata sama dengan reaksi yang diminta. Nah, berarti pengondisian kita betul. Kalaupun pengondisiannya betul, pasti hasilnya betul. Tapi kalau setelah kita jumlahkan hasilnya salah, berbeda ya. Berarti ada pengondisian yang salah atau yang kurang tepat.
Nah, berarti untuk reaksi yang di bawah atau reaksi totalnya, nilai K totalnya adalah hasil kali nilai KC kedua reaksi yang atas ini. Berarti K1 kalikan K2. Berarti 4 dikalikan 25 kali 10 pangkat min 2. Berarti berapa? Ini adalah 1 ya. 1. 4 kali 25, 100 kali 10 4 min 2. Ya, berarti hasilnya adalah 1. Nah, berarti nilai K reaksi total atau reaksi yang ditanyakan adalah sama dengan 1. Gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita langsung next ke materi selanjutnya.